Pernah kepikiran nggak kenapa sih mobil bisa jalan atau kenapa bola bisa melayang pas kita tendang? Itu semua, ya, fisika. Dan intinya tuh cuma dua hal, gaya dan gerak. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya satu persatu biar kita semua jadi lebih ngerti. Oke, semua pembahasan kita ini dimulai dari satu pertanyaan besar yang bakal jadi pemandu kita. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah benda itu bisa bergerak? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari yang paling basic dulu. Sebelum kita ngomongin penyebab gerak, kita harus sama-sama paham dulu. Apa sih yang dimaksud dengan gerak itu sendiri? Nah, ini dia definisinya. Gerak itu intinya adalah perubahan posisi. Tapi, coba deh perhatiin bagian akhirnya. Terhadap titik acuan tertentu. Ini kuncinya banget loh. Kamu yang lagi duduk sekarang, kamu lagi bergerak nggak? Kalau acuannya kursi kamu, ya kamu diam. Tapi kalau acuannya matahari, wow, kamu lagi melesat kencang banget. Jadi, titik acuan itu segalanya. Oke, jadi benda bergerak itu kalau posisinya berubah. Tapi, gimana cara kita mengukurnya? Ternyata ada dua cara yang kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda banget buat ngukur sebuah perjalanan. Dalam obrolan sehari-hari, kita kayaknya seringnya pakai kata jarak sama perpindahan buat hal yang sama. Tapi dalam fisika, emangnya beneran sama? Coba deh, kamu pikirin dulu sebentar. Dan jawabannya ternyata beda banget. Gampangnya gini, jarak itu ngitung semua total perjalanan kamu. Tiap kelokan, tiap langkah, semuanya dihitung. Nah, kalau perpindahan, itu cuma peduli titik awal sama titik akhir. Kayak kita narik garis lurus aja, plus nunjukin arahnya kemana. Biar makin kebayang, kita pakai contoh yang gampang banget ya. Coba bayangin ada seorang siswa, dia jalan ke timur sejauh 5 meter. Terus, dia putar balik dan jalan lagi ke barat 3 meter. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh baris yang atas. Buat ngitung jarak, kita tinggal tambahin aja semuanya. 5 meter ke depan ditambah 3 meter ke belakang, totalnya jadi 8 meter. Tapi, lihat baris yang bawah. Buat perpindahan, arah itu penting. Jadi si siswa ini sebenarnya cuma pindah sejauh 2 meter aja ke arah timur dari posisi awalnya. Beda kan? Konsep yang sama, yaitu bedanya total perjalanan sama perubahan posisi, ternyata kepake juga waktu kita mau ngukur seberapa cepat sesuatu itu bergerak. Inilah yang bikin ada bedanya antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau speed itu simple banget, cuma jarak dibagi waktu. Misalnya kamu pergi sejauh 100 km dalam 2 jam, berarti kelajuan rata-rata kamu 50 km per jam. Angka inilah yang biasanya kamu lihat di speedometer mobil. Yuk, kita coba pakai rumus tadi buat mecahin soal ini. Ada bus, jalan sejauh 180 km. Waktu berangkatnya jam 7 pagi, sampainya jam setengah 10. Kira-kira berapa ya kelajuan rata-ratanya? Gampang kok ngitungnya. Pertama, kita cari dulu lama perjalanannya. Dari jam 7 ke setengah 10 itu kan berarti 2,5 jam. Terus tinggal kita bagi aja total jaraknya sama waktunya. 180 dibagi 2,5, dapat deh hasilnya 72 km per jam. Itulah kelajuan rata-rata si bus. Terus, apa bedanya sama kecepatan atau velocity? Nah, ini pasangannya si perpindahan tadi. Kecepatan itu sama aja kayak kelajuan, tapi wajib ada arahnya. Jadi 72 km per jam itu kelajuan. Tapi kalau 72 km per jam ke arah utara, nah itu baru namanya kecepatan. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Kita udah bisa ngedefinisiin dan ngukur gerak. Tapi, kita belum jawab pertanyaan paling awal tadi. Siapa sih biang kerok di balik semua gerakan ini? Jadi kita udah paham nih cara ngukur gerak, udah bisa bedain mana jarak, mana perpindahan, mana kelajuan, mana kecepatan. Tapi, apa sih yang bikin semua itu terjadi? Apa yang bikin benda yang tadinya diam jadi bergerak, atau yang tadinya gerak jadi makin cepat, makin lambat, atau malah belok? Dan jawabannya cuma satu kata, gaya. Inilah dia, sang penggerak utama. Gampangnya, gaya itu ya cuma tarikan atau dorongan. Setiap kali kamu dorong meja, nendang bola, atau narik pintu, sebenarnya kamu lagi ngasih gaya. Dan gaya inilah yang bikin gerak benda bisa berubah. Lalu gimana kalau nggak ada gaya sama sekali yang bekerja di sebuah benda? Atau gaya-gayanya seimbang? Wah, untuk yang ini, Sir Isaac Newton punya jawabannya. Yuk kita lihat aturannya yang dikenal sebagai hukum pertama Newton. Hukum ini sering juga disebut hukum inersia. Intinya bilang gini, benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau dia lagi diam, ya dia maunya diam terus. Kalau dia lagi bergerak, ya dia maunya gerak terus di lintasan lurus dengan kecepatan yang sama. Inersia ini kita rasain setiap hari loh.
Buku di atas meja nggak bakal gerak sendiri kan, kecuali kita dorong. Atau, pas kamu lagi di bus, terus sopirnya ngerem mendadak, badan kita pasti kelempar ke depan. Itu karena badan kita maunya terus maju. Sama kayak bola yang bakal terus gelinding sampai ada sesuatu yang ngeberhentiin dia. Cara paling gampang buat ngingetnya tuh gini. Benda itu pada dasarnya mager, alias malas gerak. Dia malas buat ngubah keadaannya. Nah, sifat mager inilah yang kita sebut sebagai inersia. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat dipikirin. Kalau kata hukum Newton benda yang bergerak bakal terus bergerak, kenapa ya kita harus terus-terusan ngayuh sepeda biar tetap jalan? Kenapa sepedanya berhenti kalau kita berhenti ngayuh? Coba deh pikirin, kira-kira ada gaya tak terlihat apa yang lagi bekerja di situ. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.